Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan modul 7 dengan topik ekowisata dalam konteks kawasan konservasi perairan. Modul ini dibahas dalam 3 kali pertemuan, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas 2 materi dari materi pembelajaran pada modul ini, dan minggu ini kita akan membahas satu materi ketiga tentang pendekatan untuk mengelola pengunjung dalam manajemen risiko ekowisata di KKP. Langsung saja ke materinya, yaitu pendekatan mengelola pengunjung dalam manajemen risiko ekowisata di KKP. Seperti telah dibahas pada minggu lalu, bahwa kunjungan wisatawan ke dalam kawasan konservasi perairan selalu mempunyai risiko dampak, terutama dampak negatif, terutama KKP yang belum mapan pengelolaannya, seperti hampir sebagian besar KKP yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajemen pengunjung untuk mengendalikan dampak negatif. Nah, strategi manajemen ini di dalam ilmu pariwisata itu dikenal dengan manajemen dampak pengunjung atau Visitor Impact Management. Jadi Visitor Impact Management ini adalah salah satu strategi dan juga bisa digunakan sebagai dasar dari pendekatan mengelola risiko ekowisata di KKP. Secara umum ada 5 pendekatan strategi manajemen untuk mengurangi dampak negatif pengunjung pada KKP dalam rangka mengelola ekowisata yang bermanfaat dan juga berkelanjutan. Pendekatan itu meliputi pendekatan ekonomi, pendekatan regulasi, pendekatan pendidikan, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan sukarela. Kita akan bahas pendekatan pertama, yaitu pendekatan ekonomi. Nah, pendekatan ekonomi ini bagaimana mengendalikan atau memanajemen pengunjung dalam rangka membatasi penggunaan oleh pengunjung untuk mengurangi risiko kerusakan terhadap kawasan konservasi perairan. Nah, pendekatan ekonomi ini beberapa KKP ini sudah umum menerapkan pengenaan biaya masuk ke dalam KKP atau ke dalam Taman Nasional. Biaya masuk ini ada disebut dengan entrance fee. Dasar dari pengenaan biaya masuk ini adalah prinsipnya adalah prinsip pengguna membayar atau user fee sebagai jasa konservasi atau conservation service fee untuk menghindari apa yang dikenal dengan istilah free rider. Free rider ini adalah penunggang bebas. Jadi untuk mengendalikan atau mengelola pengunjung sangat penting mengenakan biaya masuk supaya tidak terjadi free rider, yaitu pengguna bebas. Karena apa? Karena konservasi juga membutuhkan biaya. Dari user fee ini, entrance fee ini akan diperoleh juga dana untuk manajemen KKP. Biaya masuk dapat digunakan untuk menyeleksi atau membatasi pengunjung yang berniat baik.
Artinya bahwa kalau memang pengunjung itu memang benar-benar ingin mendapatkan pengalaman berwisata di KKP, berniat baik untuk memperoleh pengalaman, pastilah mereka akan bersedia membayar. Biaya masuk atau entrance fee ini besarannya biasanya sudah dilakukan melalui survei yang disebut dengan willingness to pay. Jadi ada survei willingness to pay, yaitu survei kemauan membayar. Jadi kemauan membayar dari pengunjung. Nanti akan diperoleh nilai yang mewakili kemauan pengunjung untuk membayar pada saat masuk ke KKP. Kemauan ini tidak terkait dengan kemampuan, ya. Kemauan ini lebih kepada willingness, ya, kemauan menghargai terhadap keberadaan KKP. Biaya masuk juga untuk mendistribusikan pengunjung dari tempat-tempat yang banyak digunakan atau pada waktu-waktu puncak, ya, serta membatasi penggunaan terhadap tempat-tempat berisiko dengan mengatur biaya sesuai dengan spesialisasi pengunjung. Jadi kalau ada tempat-tempat yang sensitif, misalnya area-area yang sensitif yang tidak boleh dikunjungi oleh banyak orang, maka tempat-tempat tersebut dapat ditetapkan biaya yang lebih mahal atau lebih tinggi untuk memasukinya, sehingga akan terseleksi pengunjung, ya, bahkan mungkin karena tingginya animo pengunjung untuk mengunjungi tempat tersebut, seringkali di suatu tempat itu terjadi antrean. Ya, terjadi antrean, mungkin bisa bertahun-tahun. Nah, biaya tinggi dapat digunakan untuk menurunkan kunjungan dan atau mengurangi kerusakan ekologis di lokasi-lokasi sensitif. Nah, itu pentingnya pendekatan ekonomi untuk mengatur pengunjung. Kedua adalah pendekatan regulasi. Nah, pendekatan regulasi ini biasanya pengaturan pembatasan akses pengunjung ke lokasi tertentu yang sensitif melalui peraturan, yaitu pengaturan zonasi KKP. Jadi zonasi adalah metode utama yang digunakan untuk menyebarkan pengunjung, ya, mendistribusikan pengunjung ke tempat-tempat tertentu sesuai dengan daya dukung dari tempat tersebut, dan karenanya sangat penting dalam mencapai kombinasi strategi konservasi atau kepadatan pengunjung dan penyebaran yang tepat. Nah, ini biasanya diikuti dengan kajian daya dukung dari suatu tempat dalam menerima pengunjung. Misalnya suatu dive site, ya, lokasi penyelaman, itu dihitung berapa daya dukungnya, kemampuan dari suatu tempat tersebut menerima jumlah kunjungan tanpa menimbulkan kerusakan. Zonasi dirancang untuk mengalokasikan area geografis untuk tingkat spesifik dan intensitas kegiatan manusia dan konservasi. Nah, zonasi ini biasanya juga melibatkan berbagai zona spasial dengan berbagai tingkat intensitas dan aktivitas manusia, ya, seperti misalnya di zonasi KKP untuk ekowisata ada misalnya di sini yang di warna kuning ini lebih banyak dapat menampung lebih banyak dapat menampung pengunjung. Ya, dari biru ini dia akan lebih sedikit dapat menampung pengunjung. Tapi secara keseluruhan di samping mengatur jumlah pengunjung, di dalam zonasi ini juga diatur tentang kegiatan yang boleh dilakukan atau diizinkan, yang tidak boleh atau dibolehkan dengan cara bersyarat. Ya. Jadi semua diatur di dalam
peraturan zonasi. Yang ketiga adalah pendekatan pendidikan. Nah, pendekatan pendidikan ini lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran pengunjung tentang nilai-nilai penting dari KKP yang harus dilindungi dan juga tentang perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap KKP. Nah, strategi manajemen ekowisata di KKP berkaitan dengan informasi dan interpretasi. Ya, pentingnya memberikan informasi dan interpretasi. Nah, informasi yang dibutuhkan bagi pengunjung sangat bervariasi dari informasi yang sederhana tentang lokasi KKP, ya, waktu operasi dan biaya memasuki KKP, mungkin apa yang ada di dalam KKP, hingga interpretasi yang jauh lebih kompleks tentang sejarah dan ekologi lokal. Jadi pemberian pemaknaan terhadap keberadaan KKP, itu yang disebut dengan interpretasi. Nah, interpretasi sebagai bagian dari pendidikan lebih dari sekedar memberi informasi. Jadi tidak sekedar memberi informasi, tetapi juga menuju pengembangan pemahaman dan penghargaan. Jadi diharapkan pengunjung setelah memperoleh interpretasi itu tumbuh pemahaman dan juga penghargaan terhadap keberadaan KKP, sehingga tumbuh kecintaan, kepedulian untuk berhati-hati dan mengatur perilakunya sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Ada 3 tujuan dasar interpretasi di KKP, yaitu untuk mempromosikan tujuan manajemen. Penting juga dijelaskan kepada pengunjung tentang tujuan manajemen KKP. Juga untuk mempromosikan pemahaman lembaga tentang lembaga KKP. Juga untuk meningkatkan pemahaman tentang KKP. Sehingga nanti setelah mereka pulang dari berkunjung ke KKP, mungkin mereka bisa menyebarkan informasi tentang hal-hal yang menarik, ya, dan membagikan tentang kepedulian yang terhadap lingkungan kepada orang lain. Untuk dapat digunakan sebagai alat manajemen pengunjung, interpretasi harus mempengaruhi perilaku pengunjung. Jadi penting muatan interpretasi itu adalah bagaimana kita mempromosikan agar pengunjung mau atau terlibat dalam perilaku yang bersahabat, yang ramah terhadap lingkungan. Berikutnya adalah pendekatan keempat, yaitu pendekatan kelembagaan. Nah, pendekatan kelembagaan ini di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia biasanya diterapkan melalui sistem perizinan. Nah, perizinan ekowisata di dalam KKP ada 2 bentuk. Ya. Pertama adalah izin masuk KKP dalam bentuk tadi karcis masuk KKP. Jadi sebelum masuk KKP harus ada izin masuk berupa karcis masuk yang harus dibayarkan berupa biaya masuk KKP. Nah, karcis masuk KKP ini juga tidak hanya biaya masuk saja, tapi di situ juga akan ada biaya-biaya atau karcis untuk peralatan pendukung pariwisata. Ya, sebagai biaya masuk secara keseluruhan, misalnya kalau nanti kalian ada memasuki KKP, ya, misalnya contoh Taman Nasional Komodo atau Taman Nasional Bali Barat, maka seluruh peralatan yang digunakan, ya, itu akan dikenakan biaya, misalnya kamera foto, kamera video. Ya, tapi sekarang karena dengan adanya HP mungkin agak sulit juga, ya. Kemudian
biaya alat selam, ya, itu termasuk karcis masuk. Yang kedua adalah izin pengusahaan pariwisata alam perairan. Ini bagi pihak-pihak yang ingin berusaha, ya, berusaha mengelola daya tarik wisata alam di KKP yang disebut dengan surat izin pengusahaan pariwisata alam perairan. Jadi ada izin untuk mengusahakan, misalnya di situ mengusahakan wisata berperahu atau mengusahakan wisata memancing atau mengusahakan wisata selam. Ya. Nah, maka perlu ada izin pengusahaan pariwisata alam perairan. Yang kelima adalah pendekatan sukarela. Nah, pendekatan sukarela ini yang disebut dengan voluntary. Dalam rangka untuk mengembangkan kepedulian, kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap lingkungan, ini banyak pendekatan sukarela yang telah dikembangkan dan diterapkan untuk memperkuat perlindungan dan pelestarian sumber daya ekowisata di KKP. Nah, diantaranya adalah pengembangan dan penerapan kode laksana atau disebut juga kode perilaku. Nah, yang disebut juga dengan Code of Conduct. Jadi, semacam kode etik ya, di dalam menggunakan KKP. Nah, kode laksana atau perilaku ini adalah tuntunan moral dan etika tentang bagaimana berperilaku yang benar dalam memanfaatkan sumber daya ekowisata di KKP yang umumnya bersifat rapuh, rentan, mengalami kerusakan. Jadi dia adalah semacam tuntunan moral, ya, atau etika pada saat kita berwisata di KKP. Sebagai pendekatan sukarela, kode perilaku atau kode laksana atau kode etik, ya, umumnya diinisiasi, ya, atau dibentuk, dipromosikan penerapannya dan dilaksanakan sendiri oleh para pelaku pengguna KKP yang akhirnya akan dievaluasi oleh mereka sendiri. Misalnya untuk KKP Nusa Penida itu pemangku kepentingan para diver community, ya, masyarakat penyelam dan pengusaha pariwisata bahari itu menyepakati code of conduct di KKP Nusa Penida. Misalnya code of conduct pada saat menyelam bersama mola-mola. Ya, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan secara etika dan moral. Ya, kemudian juga code of conduct, misalnya menyelam bersama ikan parimanta. Juga code of conduct untuk aktivitas penyelaman secara umum. Seperti dulu ada kasus di KKP Nusa Penida, itu ada penyelam, ya, yang melakukan vandalisme menulis namanya di terumbu karang dan ini viral, ya. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah dive operator. Jadi guide pengusaha selam yang mempunyai tamu tersebut. Di situ memang tidak ada hukum yang harus ditegakkan, tetapi pengurus Gahawisri, Gabungan Wisata Bahari, itu akan memutuskan mengadakan rapat untuk mengenakan sanksi etik, ya, kepada pelaku usaha wisata bahari. Nah, dan dulu itu adalah sebagai tanggung jawab dengan adanya vandalisme itu, dive operator bersedia melakukan perbaikan atau rehabilitasi terumbu karang di Nusa Penida.
Karena bersifat sukarela ya, tidak ada sanksi hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran etika perilaku ini. Memang tidak dikenakan sanksi hukum. Tetapi sanksi akan dijatuhkan sendiri oleh asosiasi-asosiasi yang mempromosikan kesepakatan tersebut. Dalam hal ini kalau wisata selam itu adalah asosiasinya gabungan wisata pengusaha wisata bahari. Nah, secara internasional, salah satu bentuk pendekatan sukarela ini yang banyak digunakan di seluruh dunia adalah yang disebut dengan green pin, ya, sirip hijau, ya, green pin. Nah, green pin ini adalah pendekatan untuk kegiatan wisata bahari berkelanjutan yang bekerja dengan operator bisnis, ya, masyarakat dan pemerintah. Jadi dipromosikan oleh pemangku kepentingan secara keseluruhan. Di sini ada 15 tuntunan perilaku yang harus ditaati ya dalam rangka mengemban moral dan etika pada saat melakukan aktivitas wisata bahari. Yang pertama misalnya tidak menginjak karang. Ya, jadi pada saat menyelam atau snorkeling tidak boleh menginjak karang. Kemudian pada saat menyelam, berenang atau snorkeling ya tidak mengaduk sedimen. Karena kalau mengaduk sedimen ini juga bisa merusak habitat dasar atau bahkan menimbulkan sedimentasi pada terumbu karang. Tidak menyentuh atau mengejar kehidupan laut. Nah, ini biasanya kalau ketemu penyu, ya kita menyelam itu ya. Jadi seringkali penyelam itu mengejar, ya, apalagi misalnya ikan-ikan besar, mola-mola, parimanta, ya, untuk mendapatkan foto dan untuk berselfie, ya. Nah, sering ini tidak dibolehkan secara etika dan moral. Tidak memakai sarung tangan. Jadi pada saat menyelam, ya, menyelam wisata ya, itu tidak boleh menggunakan sarung tangan. Karena apa? Karena kalau pakai sarung tangan, nah sering kali penyelam itu menyentuh atau mengambil atau berpegangan pada karang. Nah, kalau tidak pakai sarung, berpegangan tangan bisa luka. Jadi supaya tidak memegang, ya tidak boleh pakai sarung tangan. Tidak memberi makan ikan. Nah, ini pada saat menyelam tidak boleh memberi makan ikan. Tapi seringkali orang menyelam sambil memberi makan ikan. Itu adalah kesalahan besar. Karena kalau ini sering-sering terjadi, maka ikan akan berubah perilakunya. Jadi ikan itu tidak lagi dia mencari makan sendiri, membersihkan karang, ya, tapi dia akan tergantung kepada pemberi makan. Kemudian tidak membuang sampah, tentu ini umum, ya. Tidak menembak ikan, pada saat wisata menyelam tidak boleh menembak ikan, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang memang bukan diperuntukkan untuk wisata selam. Ada memang area untuk spear fishing, tapi untuk area penyelaman tidak boleh menyelam sambil menembak ikan, karena ini ibaratnya berburu di kebun binatang. Kemudian jangan mendukung perdagangan sirip hiu. Nah, ini. Jadi harus punya kepedulian terhadap pelestarian hiu. Tidak membeli souvenir dari karang atau organisme laut. Pada saat kita berkunjung ke suatu lokasi KKP, wisata alam KKP, jangan membeli souvenir dari karang, misalnya hiasan dari karang atau kerajinan dari karang atau organisme laut lainnya. Kemudian tidak mengambil organisme laut yang hidup atau mati, tidak boleh mengambil ini. Ya, tidak menjangkar di atas terumbu karang. Karena kalau menjangkar, terumbu karang akan rusak. Gunakan pelampung tetap ya pada saat boat terutama ini supaya tidak menjangkar. Kalau arusnya kuat, ya, perlu dibuatkan pelampung tambak tetap. Kalau sudah ada pelampung tambak tetap, gunakanlah pelampung ini, jangan menjangkar. Gunakan jaket penyelamat ketika snorkeling untuk keselamatan. Laporkan pelanggaran lingkungan. Jika ditemukan ya ada pihak-pihak tertentu melanggar lingkungan
pada saat melaksanakan wisata, nah, laporkanlah kepada pihak-pihak berwenang. Kemudian bergabung dalam proyek konservasi. Ya, mari kita bergabung dalam proyek konservasi untuk mempromosikan pelestarian lingkungan laut yang sangat berharga bagi generasi yang akan datang. Jadi demikianlah materi kuliah hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dan kita akhiri minggu depan lagi 2 materi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.